Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat keimanan. Sehingga Allah beri kita kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan yang penuh berkah, penuh rahmat dan penuh ampunan ini. Kedua, salawat dan salam tak luput pula kita sanjungkan, kita aturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaul Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang bersalawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda dan anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di Ramadan yang dalam suasana pandemi ini Allah memberikan kita ujian, Allah memberikan kita cobaan untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berhasil melalui ujian ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke derajat yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan amal ibadah kita, karena kita butuh amal-amal kebaikan kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda dan ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi yang berjudul 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat kelak, manusia akan dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawabannya selama mereka hidup di dunia. Kondisi saat itu sangatlah panas karena matahari didekatkan di atas kepala kita. Mereka juga akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian dan tidak berbalas kaki. Namun ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah 7 golongan tersebut? Ayah bunda dan ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Al-imamul adil wa syabun nasya bi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'ata zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallahu khalian fafadat aynahu. Muttafaqun alaihi. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imam al-adil. Pemimpin adil menempati posisi yang tertinggi dari kriteria ini. Pemimpin adil baik secara perilaku maupun dalam perhatian dan pemberiannya tidak harus sama rata. Jadi seorang pemimpin harus berlaku adil, tidak pandang bulu, tidak berat sebelah. Pemimpin yang adil itu harus memberikan sesuatu dengan seadil-adilnya walaupun tidak sama rata. Hukum harus ditegakkan, jangan sampai hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mudah-mudahan siapapun yang diamanahkan untuk menjadi seorang pemimpin, maka hendaklah berlaku adil. Karena dengan keadilan itulah nanti Allah akan menjadikan dia mendapatkan naungan di yaumul qiyamah nanti. Yang kedua, wasyabum nasya'a bi'ibadatillah.
yaitu pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah pemuda yang taat kepada Allah, adalah pemuda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak meninggalkan kewajibannya untuk mencari rezeki. Jadi pemuda yang seperti ini, pemuda yang selalu mengikuti pengajian, pemuda yang meningkatkan ibadahnya untuk menggapai ridha Allah, termasuk kriteria kedua yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pemuda yang tidak melaksanakan syariat Islam maka tidak termasuk dalam kriteria yang kedua. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang yang hatinya senantiasa bergantung ke masjid atau hatinya terpaut ke masjid adalah seorang yang selalu memakmurkan masjid dengan mengikuti aktivitas-aktivitas di dalam masjid. Di bulan Ramadan ini mereka akan terus menghidupkan masjid dengan memperbanyak membaca Al-Quran di masjid, mengajak teman-temannya untuk membaca Al-Quran, kemudian sholat sunnah di masjid, dan menghidupkan masjid dengan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang baik. Golongan yang keempat, warajulun tahabba fillahi jtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah karena Allah. Ini adalah orang yang bersahabat karena Allah. Mereka bertemu, berkumpul karena Allah. Mereka tidak memandang atau memilih kaya atau miskin. Orang yang bersahabat karena Allah ini adalah orang yang selalu mengedepankan kebenaran atau orang yang selalu mengingatkan kebaikan. Jika teman-temannya tergelincir dalam dosa, mereka mengingatkan untuk taubat atau kembali kepada Allah. Tetapi kalau mereka yang selalu mengedepankan hal-hal yang tidak baik, maka ini tidak termasuk golongan yang keempat atau bersahabat karena Allah. Golongan yang kelima, warajulun da'athum ra'atun zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yaitu seorang yang diajak oleh wanita untuk melakukan hal yang tidak baik, di mana wanita tersebut memiliki kedudukan atau jabatan dan cantik, tetapi orang tersebut mampu mengucapkan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Bahwa inti yang nomor 5 ini adalah orang yang mampu menahan syahwat. Jadi berlaku juga untuk seorang perempuan yang apabila diajak oleh seorang lelaki yang mempunyai kedudukan atau jabatan yang tinggi, ganteng pula, maka dia mampu mengucapkan ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Berarti dia imannya sudah kuat dan mampu menghadapi ujian tersebut. Golongan yang keenam, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fakhfa hatta la ta'lama shimalhu ma tunfiqu yaminahu. Adalah seorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Intinya adalah bersedekah atau berimpak dengan ikhlas. Karena apa? Karena orang yang berimpak dengan ikhlas hanya Allah yang tahu, maka ini akan menjauhkan diri mereka dari sifat wujub, takabur, riya, dan lain sebagainya. Golongan yang ketujuh, warajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu. Adalah seorang yang berzikir sendirian dan kedua matanya meneteskan air mata. Maksudnya adalah seorang yang berzikir dalam kesendirian, mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan melaksanakan salat sehingga dia tersentuh dalam bacaan salatnya, atau mereka dalam membaca Al-Quran dengan mentadaburi Al-Quran sehingga dia meneteskan air mata, atau mereka mengucapkan atau membaca kalimah-kalimah thayyibah la ilaha illallah atau istighfar dalam keadaan sendirian sehingga kedua matanya meneteskan air mata. Karena orang yang berzikir kemudian meneteskan air mata, Allah akan mengharamkan air matanya untuk menyentuh api neraka. Marilah kita membiasakan diri kita di bulan yang penuh berkah ini untuk meningkatkan amal ibadah kita,
bukan saja di khalayak ramai kita meningkatkan ibadah kita, tetapi juga dalam kesendirian kita, ibadah kita terus meningkat dan tidak pudar. Mudah-mudahan dengan ketujuh kriteria ini ada dalam diri kita sendiri. Mudah-mudahan dengan 7 kriteria yang saya sampaikan ini ada dalam diri kita semuanya. Dengan 7 kriteria tersebut, mudah-mudahan kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di Ramadan ini Allah menerima amal ibadah kita, sehingga kita termasuk golongan orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan predikat takwa. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.